Reza saat ini masih di Medan, tempatnya di daerah Brastagi ya. Di sini kita akan ketemu sama klien kita, seorang perempuan pengen mencari bapak kandungnya. Kali ini seorang anak yang pengen mencari bapaknya. Bapak kandungnya yang sudah menghilang semenjak dia umur 10 tahun. Namanya itu Reza, umurnya saat ini kurang lebih 23 tahun. Bayangkan dari umur 10 tahun sampai sekarang umurnya 20 tahunan, Reza ini nggak pernah ketemu sama bapaknya. Dia nggak pernah tahu di mana bapaknya, dia nggak pernah telepon di mana bapaknya, dan tidak pernah tahu kabar bapaknya. Kenapa dia pengen cari ayahnya? Karena dia itu sekitar bulan Maret dia mau menikah dengan calon suaminya yang namanya Bara. Penasaran kan? Nah ini kita janjian sama dia ketemu di rumahnya. Ya tempatnya di atas gunung ya. Jadi kita ngeliatin berapa bukit. Ya rumahnya masuk gang situ. Ini mesti jalan lah sedikit. Yuk. Ribut. Pas kita datang ke rumahnya mau kita jemput, tiba-tiba di situ terjadi keributan. Mereka ribut, mereka nggak akur di sini, debat di situ ternyata. Masalah apa? Masalah karena Reza ini pengen mencari ayahnya, ternyata nggak disetujuin sama ibunya. Ibu. Saya Mandala Padisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan... Ada apa ya? Ternyata waktu gue sama Feli datang ke sana, kita mendengarkan langsung di situ, ibunya ini ternyata benci banget sama bapaknya. Ibu sabar dulu ibu, ibu sabar dulu ibu. Ibu maaf, ibu maaf biar saya jelasin ibu sebentar aja ibu. Ibu mau saya jelasin sebentar aja ibu, sebentar. Enggak ini, ibu tenang dulu. Ini biar kita jelasin ibu. Iya gini. Siapa mereka? Kamera itu apa ini kamera? Pergi. Aku tidak mau. Ya ibu. Kenapa kau panggil aku? Ibu tenang. Kenapa masih ada kamera? Ibu sabar. Kasihan banget mama. Jangan saya membesarkan kau nak 13 tahun aku terus siap-siap membesarkan kau nak. Mama yang menjadi Allah. Ayo kita pergi aja mama. Kita pergi dengan perempuan lain. Ibunya ini udah trauma sama bapaknya. Ibunya ini ternyata menyalahkan bapaknya karena bapaknya ternyata pergi meninggalkan Reza umur 10 tahun karena perempuan lain. Dia pergi dengan perempuan lain, meninggalkan kita. Kau paham itu nak? Kau paham itu nak? Kau paham itu nak? Tidak perlu kau cari bapakmu.
sisi lain ibunya nggak setuju. Di sisi lain Rezanya ngajak gue sama Feli untuk melakukan pencarian. Gue bilang sama Reza, udah Reza coba sabar dulu, selesaikan dulu masalah secara internal, cara baik-baik, gak usah dipaksa seperti itu. Tapi dia tetap geret kita semuanya, dan ibunya ngejar di situ teriak-teriak. Coba. Kalau nggak kayak gini, aku nggak akan jumpa sama Bapak lagi. Aku nggak akan jumpa. Lihat rasa kamu ibu. Enggak. Jadi Bapak. Saya samperin lagi. Kamu izin baik-baik ya. Kita keluar dari mobil, kita bantu ibunya dan nangis di situ. Gue coba jelasin sama ibu, tolong kasih sama Reza. Reza ini udah besar. Setiap anak berhak untuk ketemu sama ayahnya, walaupun ibu dan ayahnya sudah berpisah, tapi anak berhak untuk ketemu sama ayahnya. Mama, aku mau jadi Papa. Rasakanlah yang Mama rasakan. Aku mau pulang. Terima sayang. Kita ketemu lagi kayak Nangis di situ ibunya. Dia nggak pengen sebenarnya Reza ini ketemu sama bapaknya. Karena apa? Karena ibunya takut kalau Reza ini begitu ketemu sama bapaknya, mereka dekat dan Reza takut meninggalkan ibunya. Itu yang ditakutkan sama ibunya. dia jantung adikku. Dia kekuatanku. Dia senjataku. Bagaimana? Sayang. Cepat pulang ya, Nak ya. Cepat pulang ya. Alhamdulillah setelah kita jelasin, akhirnya ibunya ini ngasih doa restu. Walaupun berat, dia bilang, nak kalau sudah kamu bapak tolong segera pulang. Dapat doa restu dari ibunya, walaupun agak berat, kita menuju ke pencarian. Jagung bu, ini ya. Untuk menetralkan suasana, akhirnya kita coba berhenti di warung kopi di situ sambil makan jagung. Di situ Reza cerita semuanya. Dulu kami hidup rukun, Kak. Rukun damai. Aku, Mama, Bapak, lengkap kali keluarga ini, Kak. Aku rasa, Kak. Sampai umurku 10 tahun, Bapak pergi ninggalin kami. Gak tahu kemana, Kak. Dibilang mereka itu cerai, bukan. Dibilang aku gak tahu gimana jelasinnya. Terus umur aku di 12 tahun, aku tanya lagi ke Mama. Aku tanya lagi, gimana Bapak? Katanya udah pergi nikah sama cewek lain. Selingkuh dia, katanya. Itu kamu deket gak sama bapak? Reza ini masih ingat, masih hafal muka bapaknya, masih ingat bagaimana dia dulu sering jalan-jalan sama bapaknya, sering diajak muter-muter ataupun berkeliling di daerah perkebunan yang ada di Medan. Setiap apapun yang dilakukan, Bapak selalu sama-sama dengan aku. Kemanapun, tapi sama. Aku yakin Bapak sayang sama aku, Bapak. Mama yang gak bolehin kami jumpa. Mama udah benci kali sama Bapak. Langsung dibilangnya, udah gak usah ngapain lagi Bapak kau itu. Mama kayak udah benci kali lah pokoknya
15 tahun. Kamu baru kali ini mencari. Apa cuma gara-gara mobil kamu? Aku udah mencarinya Kak, rupanya keluarga pun pindah semuanya. Tidak ada dapat lagi informasi apapun di situ. Makanya aku minta tolong ke kalian. Terus aku dapat informasi lah dari pengurus ladang kami, Pak Awang. Nah, Pak Awang ini adalah orang lama yang bekerja di perkebunannya Bapak. Ibu sering komunikasi sama Pak Awang, Mas. Nah, cuman saya pernah tanya sama Pak Awang ini nggak mau ngasih tahu di mana keberadaannya Bapak. Nggak pernah ngasih informasi kenapa Bapak dan Ibu cerai. Saya berharap gue sama Feni bisa ngebujuk Pak Awang dan bisa memberitahu di mana keberadaan bapaknya. Iya, aku tahu rahasianya. ya aku curiganya gitu Kak. Cuman aku takutnya kalau aku bertanya sama Pak Awang nggak akan mau aku membuka rahasianya Kak. Karena aku takut ditutupin semuanya sama Mama. Udah gini aja, nanti kita akan coba bantu nanya deh sama Pak Awang nanti. Coba nanti kita akan jelasin ke dia. Betul bapak kamu ada? Ada dong. Ini betul bapak kamu. Karena kamu masih umur 10 tahun ini. Ini di bawah ya. Nanti kalau pencarian kita bisa tanya sama orang. Ya, ini sama mama kamu kan pernikahannya ya? Iya. Iya Pak. Jadi kita cari Pak Awang kemana ini? Pak Awang mungkin bisa jadi dia penjaga villa sekarang Kak. Jaga villa sih. Iya. Kamu tahu tempatnya? Ya udah, nanti kita lagi kita ke sana. Kita makan dulu ya, tadi udah pesen jagung ya. Kamu tenang ya, sabar. Ya, banyak doa aja, insya Allah pasti ada jalan ya. Kita berusaha yang penting. Kalaupun nanti Pak Awang nggak bisa ngasih informasi, kita coba cari cara lain. Ya udah, akhirnya kita menuju ke perkebunan. Di sana ada tempat base camp untuk memantau kebun-kebunnya, sebuah villa. Kebun kali ya? Pak Awang. Sampai di villa itu, lumayan besar villanya. Kita panggil-panggil Pak Awang, kok gak ada jawaban. Villanya juga sepi, gak ada orang sama sekali. Kita cek di perkebunannya di bawah, dari atas kita ngelihat kok juga gak ada orang. Kosong ini kayaknya gak benar tempat ini. Tahu, Pak Awang biasanya ada. Ini salah satu villa kamu juga berarti? Iya. Pak Dia Awang. sih ngurus-ngurus villa di sini. Pak Awang. Mana ya? Gak ada. Pak deh. Pak Awang. Pak Awang. Ya Allah, Pak, saya pikir apaan tadi? Pak Awang. Pak Awang. Ini siapa ini orang? Gue tanya sama Reza, ini Pak Awang. Oh bukan Mas, saya juga nggak tahu ini siapa. Kita tanya sama dia, ternyata orang itu adalah anak buahnya Pak Awang. Bapak ini yang gantiin sekarang? Saya gantinya di sini, Pak. Bapak namanya siapa? Nama asli Bapak siapa? Nama saya Benli, Pak. Benli? Iya. Oh, Pak Benli. Iya, betul. Pak, Ini kok jadi begini ya Pak? Villanya kayak nggak ada yang ngurusin. Saya ngurus sekarang. Jadi Bapak tinggal di sini dong ya Pak? Saya tinggal di sini. sendirian? Iya. Pak Awangnya kemana Pak Benli? Dia sudah pindah ke Jalan Jamin Ginting, Pak. Hah? Jalan Jamin Ginting. Jamin Ginting? Iya, betul. Nomor berapa Pak? Ada Nomor nomornya? 10, Pak. Oh nomor 10. Tapi untungnya dia ngasih tahu tempat tinggalnya Pak Awang dan base campnya Pak Awang selama ini sewaktu kerja di perkebunan. Datang aja ke sana Mas. Saya nggak tahu apa-apa.
Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Hati Pak, di kiri ya. Ya. Kita langsung ke apa tadi? Ke Jalan Jamin Ginting nomor 10. Kamu tahu daerah itu nggak? Belum pernah ke sana, cuman kalau alamatnya saya tahu di mana. Jauh nggak dari sini? Enggak terlalu jauh sih. Ya udah, kalau gitu kita ke sana aja ya. Mumpung belum gelap nih. Itu ada orang. Sampai ke sana kita lihat sebuah villa di bawah, itu keren banget villanya ya. Kanan kiri perkebunan luas di situ, ada juga kolamnya ya. Pas kita turun ke bawah kita ngelihat ada seorang bapak-bapak tua pakai kaos dalam. Pak, dengan Pak Abang bukan? Sih Pak. Bapak Pak Abang bukan? Bukan. Oh bukan. Bapak. Pak Abangnya mana Pak? Di mana? Ini sama nih orang, tatapannya juga sama, nggak ada ekspresi sama sekali ini orang. Agak aneh juga ini orang. Dia bilang di sana Mas, di atas Mas, di atas. Di atas gue ngeliat gak ada orang sama sekali lu di atas. Ladang mana ladang Pak? Samping rumah ini ya Pak? Samping rumah sini ya? Oh iya. Makasih Pak. Pawang. Pawang. Pas kita sampai ya, pohon-pohonannya agak lebat di situ, tiba-tiba. Pawang. Pawang! Pawang. Ada orang kabur di situ sekenceng-kencengnya, dia kabur ngeliat kita semuanya panik dia. Lari tunggang langgang, nih orang kenapa? Pak, tunggu Pak. Pawang. Pak, tunggu dulu Pak. Kemana Bapak ini ya? Bapak kenapa lari ya? Kenapa? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Bukan saya kenapa? Bukan saya apa Pak? Bukan saya nyuri. Nyuri apa? Bapak Nyuri apa, nyuri? Pak? Ini orang kenapa? Emang ada masalah apa dengan kita? Wah, ini jangan-jangan ada sesuatu ini. Kita nggak ada yang bilang Bapak nyolong kok. Bukan saya curi Yuk. uang mau beli resang. Saya nggak ada nanya itu Pak. Saya nggak butuh itu. Saya hanya butuh cari tahu bapak saya di mana Pak. Bapak saya rambut Pak. Bapak tahu Pak Rangkut di mana? Rangkut. Iya. Bapak tahu Pak Rangkut kan? Kan suaminya mau dulu. Bapak anak buahnya dulu. Saya tahu. Orang ini ternyata ada masalah. Dia pernah dituduh maling di villa itu. Dan dia adalah Pak Awang. Pak, tolonglah. Tolonglah, saya mau Saya menikah tahu, Pak. saya Saya tahu. harus Bapak tahu pasti. Bapak pasti disuruh sama ibu kan? Sama mama kan? Iya kan? Pasti bohong Pak. Jangan bohong, Pak. Kasih tahu Pak, kasihan. Gak usah takut Pak. Gak usah takut. Ini Pak Awang langsung diam 1000 bahasa. Dia ketakutan, dia nggak mau ngomong banyak, dan dia bilang saya nggak mau, Bang. Saya nggak mau, saya takut nanti saya dipecat. Saya takut nanti kalau saya tidak dipekerjakan di perkebunan itu. Gak usah takut sama Pak saya Pak. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ayo Pak. Kasih tahu Pak, ada apa? Saya berat ngomong. Saya berat ngomong. Kenapa Pak? Jangan gitu lah Pak. Saya butuh kali sama orang tua saya. Saya nggak pernah kejumpa sama bapak saya. Saya rindu dia. Dan saya mau menikah bentar lagi Pak. Sama siapa saya nggak? Sama bapak saya minta restu lagi Pak. Saya butuh bapak saya Pak. Tolonglah Pak, tolong. Saya mohon. Bantu saya Pak. Gak usah takut sama mama. Pak tolong Pak. Dia kan udah dewasa. Dia berhak untuk tahu siapa bapak kandungnya. Dia pengen ketemu sama bapaknya Pak. Udah lama kan nggak ketemu. Bapak tahu di mana Pak Awang? Iya. Pak Ratu Bapak tahu. Gimana? Dia buka usaha dia apa di Jalan Jarang Udah. Apa? Jalan Jarang Udah. Dia buka laku di sana.
apa Pak? Lapor. Lapo. Lapor. Serius Pak? Betulan di sana Pak? Serius? Dia buka lapo minuman di sana. Lapor minuman apa? Ya. Lapor tuh si warung ya? Lapak. Lapak minuman. Warung mana sih, Tempat Pak? minuman ya. Minuman mabuk-mabuk itu. Iya, iya. Hah? Iya. Foto apa? Iya. Apa serius? Kok suka minum-minum juga sana? Iya, saya rasa begitu. Apa dia sudah menikah Pak? Saya juga nggak tahu juga. Ada, itu emang khusus tempat minum, orang nongkrong, orang santai untuk menghangatkan badan. Di Brastagi ini dingin mas, jadi butuh minuman seperti itu katanya supaya hangat badannya. Kita catat tuh, tempat nongkrong namanya Lapo, ya, tempat minum di sana untuk menghangatkan badan. Kita catat alamatnya, kita kemudian suruh tim untuk survei dulu. Kita lagi ketemu sama dia kapan bapak? Ya, saya udah kira-kira 2 bulan yang lewat lah. 2 bulan yang lalu, baru dong. Iya. Padahal saya nggak pernah jumpa sama bapak saya loh Pak. Kalian ketemu di sana, jarang udah gitu. Jarang apa Pak? Jarang udah. Oh jalan. Oh jarang ada daerah. Jarang udah. Iya. Itu daerah sini Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih udah mau bantuin Pak ya. Nanti insya Allah kita nggak kasih tahu kalau Bapak kasih tahu informasinya. Ya Reza, saya mohon jangan kamu kasih tahu sama Bapak yang kasih tahu sama kamu ya. Ya udah lah ya. Hati-hati dulu. Makasih ya Pak. Kami buru-buru mau ke sana dulu. Iya Pak. Pak, ya, Pak, boleh, Pak, ya. Kita melanjutkan pencarian lagi ya. Saya kemarin terakhir kan dari Pak Awang itu yang bawa informasi kalau bapak kamu Pak Rangkut itu punya usaha di daerah Lapo ya, usaha minuman khas Medan. Tim udah ngecek ke sana, ternyata benar itu ada kemungkinan tempat usahanya Pak Rangkut ya. Sekarang kita menuju ke sana, kita coba cek dulu kebenarannya ya. Kita bisa ketemu sama Pak Rangkut atau enggak hari ini. Tapi mudah-mudahan bisa ketemu biar kamu cepat selesai ya. Ketemu sama ayah kamu dan kamu utarakan maksud kedatangan kamu ya. Tujuan kamu adalah supaya kamu bisa dapat restu untuk menikah di bulan Maret ya kan. Bisa bawa pulang lagi ayah kamu. Nah, tim setelah survei cari informasi keberadaannya, setelah tim menemukan ternyata benar kata tim ada tempat penjualan minuman atau Lapo itu dan miliknya Pak Rangkut juga ada di situ. Tentunya mintanya ya. Pak, misi Pak. Ya, Mau nanya ini tempat usahanya Pak Rangkut bukan? iya. Oh betul. Warangkut itu nggak ada di sini. Anaknya ada di sini. Oh ada anaknya? Ada ya. Yang mana Pak? Chris, tolong Chris. Oh ini, Iya, anaknya Pak Rangkut? iya. Maaf, Mbak anaknya Pak Rangkut? Iya. Oh bisa ngobrol sebentar Mbak? Oke. Ada apa ya? Duh, Pak Rangkut punya anak. Iya anaknya. Seorang anak perempuan di situ lagi jaga tempat minuman. Itu ada anak Pak Rangkut. Yang ada di pikiran kita, oh berarti Pak Rangkut dan nikah. Mbak ini anaknya Pak Rangkut? Iya, saya nanya Pak Rangkut. Anak kandung? Iya. Pak Rangkut ini bukan, coba minta tolong fotonya. Ini kenapa? Enggak, saya mau nanya, sebenarnya saya pengen ketemu sama Pak Rangkutnya. Pak Rangkutnya kemana Mbak? Pak Rangkutnya nggak ada di sini, lagi keluar. Oh lagi keluar. Kapan pulangnya Mbak? Belum tahu saya, biasanya Ini Pak Rangkut ini kan Pak? Iya benar. Bener? Itu bapak saya, iya. Bapak? Bapak saya, iya benar. Nah, masalahnya Reza ini nggak terima. Begitu ngeliat ajanannya Pak Rangkut, dia langsung marah. Kenapa marah? Karena ibunya anak itu pasti yang godain Pak Rangkut sehingga Pak Rangkut pergi dari rumah. Oh iya iya. Jadi gini Mbak, ini sebenarnya ada hal yang penting yang mau kita omongkan sama Pak Rangkut. Cuman Pak Rangkutnya lagi nggak ada ya.
Tunggu. Mama kamu yang main sama bapakku. Kamu jangan nuduh-nuduh ya. Mama kamu yang kayak gitu emang. Kamu kayak gitu mama aku. Emang kau yang kayak gitu. Mama aku? Sebentar dulu. Ini kenapa nuduh dia? Coba kita tanya dulu dong baik-baik ya. Enggak. Reza tenang dulu, coba tenang dulu. Enggak bisa. Ini karena mama dia ini. Kok mama aku yang masalah-salahin? Kok sadar Apa diri sih? kamu? Kok sadar Kenal aja diri sama kamu? anak Siapa kamu? Kamu yang anak siapa? Kok sadar diri? Mereka jambak-jambakan, dorong-dorongan, pukul-pukulan, ini ngeliat gue bengong di situ. Astagfirullahaladzim. Ini berantemnya udah bener-bener liar ini udah. Kenapa dia marah-marah sama saya? Ya, biar saya jelasin ya. Apa ibu saya sama Ya, dia? maaf. Tenang, Reza tenang dulu. Mama kali tahu aku. Reza. Kamu bagus-bagus kok ya. Mama aku nggak bilang. Kau siapa kau? Ngaku anak bapakku. Udah Reza. Kau siapa? Reza, udah dulu. Reza. Reza. Jangan kayak gitu. Reza. Aja, tapi saja ya. Kau yang salah, kau yang salah sama kau. Tahu? Reza, udah Reza. Apa kamu ini ngomong? Reza, sabar. Kau ya? Mikir pakai otak kau Mbak, mikir. tenang dulu, Mbak, sabar dulu. Akhirnya nggak ada yang ngalah, mereka ribut di situ. Nggak dapat informasi apa-apa kita malah diusir. Pergi lu sana pergi. Ya, Mbak, enggak kan saya cuma... Pergi, nggak usah cerita, pergi semua. Nggak tahu pergi lo. Pergi lu sana pergi. Masalahnya apa emosi? Coba kalau kita nggak emosi, kalau kita ngomong baik-baik, ya kan nggak langsung belak-belakan begitu. Ada kemungkinan kita bisa ketemu sama Pak Rangku, tapi gara-gara emosi hancur semuanya. Kamu itu gimana sih? Kan aku udah bilang, coba sabar dulu dong. Sabar kayak mana? Rasa sabar lagi menghadapi yang kayak gitu. Ya kalau kenyataannya bapak kamu udah nikah terus punya anak gimana? Mama dia yang ribut bapak aku. Tapi kan dia nggak salah, dia nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa lagi. Dasar dia anak yang nggak apa. Dia kan cuma anaknya, nggak Nggak tahu peduli apa-apa. aku ya. Karena mama dia bapakku ninggalin kami. Tapi kamu kayak gini coba, kamu dapat apa coba? Kamu nggak dapat apa-apa malah. Nggak tahu lah aku. Kamu mau nikah nggak ini? Nggak mau aku. Ya iya, terus Makanya kamu- aku cari bapakku. Ya kok ternyata dia nggak setuju, bapaknya juga nggak mau. Gimana kamu bisa nikah, nggak ada wali nikahnya? Ayo cabut aja yuk, ya. Nanti kita cari cara lain, nanti urusin ya. Udah cabut ya. Udah. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Buang-buang waktu, iya. Malah jadi musuh akhirnya. Akhirnya apa? Kita pulang di tempat warung itu. Apaan? Tapi kamu kayak gini coba, kamu dapat apa coba? Kamu nggak dapat apa-apa malah. Nggak tahu lah aku. Kamu mau nikah nggak ini? Nggak mau aku. Ya iya, terus Makanya kamu- aku cari bapakku. Ya kok ternyata dia nggak setuju, bapaknya juga nggak mau. Gimana kamu bisa nikah, nggak ada wali nikahnya? Udah cabut aja yuk, ya. Nanti kita cari cara lain, nanti urusin ya. Udah cabut ya. Udah. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Buang-buang waktu, iya. Malah jadi musuh akhirnya. Akhirnya apa? Kita pulang di tempat warung itu. Apaan? Apaan, Pak? Hah? Kartu apa tadi? Jangan pernah sekali-kali kalian datang ke lapor tua Udah selesai nomor gitu. karena Pak Ranggo tidak suka. Mobil kita dijebak apa itu. Pukul kap mobil mesin kita, dihentikan di jalan coba mobil kita ini. Sama orang badannya gede, 2 orang di situ. Kita disuruh turun dan diancam coba. Kita nggak mau cari gara-gara bang, bener bang. Gak ada maksud kita mau ribut enggak. Coba kamu sampaikan ke Pak Rangkut. Ya bang ya? Pokoknya tidak mau tahu, cabut kan, cabut. Pada mobil ini, saya hancurin. Cabut kalian. Jangan pernah datang lagi, jangan pernah ganggu lagi. Cabut kan, cabut, cabut. Hei,
Oke, kita cabut. Apa lagi nih? Ya. Terus. Coba. Ya udah bang, ya. Bang mau cari ribut bang, udah bang, maaf bang. Kita nggak cari ribut bang. Cuma bang, Jangan lama-lama lagi ya. tolong sampaikan ke Pak Rangkut bang ya. Bang, tolong sampaikan ke Pak Rangkut bang. Ini anaknya mau nyari bang. Sekarang kalian datang lagi ya. Jangan kalian datang lagi lapor tuh ya. Karena kita diancam dan hari udah malam juga. Kita nggak tahu kemana, kita break pencarian. Udah kita coba kan, tahu kan? Iya. Ya jadinya seperti itu coba. Kayak kamu ganggu tempat usaha dia loh. Itu usahanya orang, kamu datang marah-marah, otomatis nggak terima lah dia. Ya saya emosi juga lah bang. Kenyataannya emang kalau bapak kamu udah nikah lagi, terus sudah punya anak gimana? Ya, ini kita mau melakukan pencarian lagi ya. Setelah kemarin kita diancam sama anak buahnya Pak Rangkut atau teman-temannya Pak Rangkut. Terus klien kita Reza hubungin kita. Klien kita ya setelah kemarin kita sempat diancam teman-temannya Pak Rangkut atau anak buahnya Pak Rangkut ya. Kita bilang untuk balik lagi ke tempat dia. Kita break. Dan sekarang Reza ini ngehubungin kita lagi. Dia tetap pengen melakukan pencarian. Ya, cuman salah satu kunci adalah tempat usahanya Pak Rangkut atau tempatnya Pak Rangkut. Iya. Apa namanya? Lapo tuak. Atau tempat jual minuman tuak ya. Cuman disitulah Pak Rangkut ini jualan dan ada kemungkinan dia pasti ada di situ seharusnya. Kalau klien kita ketemu sama Pak Rangkut gampang harusnya kan. Datang ke sana ketemu selesai sebenarnya masalah ini. Nah, walaupun dilarang kita tetap nekat nih malam ini mau menuju ke sana. Kita mau jemput dulu klien kita. Dan mudah-mudahan Pak Rangkutnya ada. Ya kita langsung aja ketemuin walaupun nanti ada preman ya mungkin kita akan coba cari strategi supaya tidak ada keributan. Langsung aja. Nah keesokan harinya setelah Reza ini udah mulai berubah sikapnya, dia udah mau nurutin kita, ya. Beberapa hari kemudian dia mau melanjutkan pencarian di sini. Tempat makannya, ini mana ya? Bro. Reza. Halo. Gimana? Udah mendingan sekarang? Ya. Jadi setelah kejadian kemarin kan udah banyak kamu introspeksi diri ya. Gara-gara kejadian yang emosi yang marah seenaknya akhirnya kan mengakibatkan sesuatu itu menjadi masalah. Ya, ini kita tetap aja terus berusaha untuk ketemu sama bapak kamu Pak Rangkut. Dan kamu tahu kan risikonya pasti nanti bisa berhadapan sama preman kan? Ya. Jadi tolong kamu ikutin aturan kita ya, jangan seenaknya sendiri kalau untuk bertindak ya, karena bagaimanapun juga risikonya itu kena di kita semua nanti. Udah kita lanjutkan pencarian kemana? Ya nggak kemana-mana lagi, kita udah tahu kan rumahnya Pak Rangkut, kita kesana lagi. Sekarang nanti kita coba datang ke sana, kita tunggu dari jauh, kita ngintai ada nggak Pak Rangkutnya. Ya, nanti kita coba kirim orang cari informasi tentang Pak Rangkut ada di sana atau tidak. Kalau Pak Rangkutnya ada, kita langsung ke sana. Ya, dari jauh kita intai. Ya, warung tempat jualan minuman itu kita intai dari jauh. Ada nggak Pak Rangkut di sana? Dan sekarang udah sampai di tempat usahanya Pak Rangkut ini ya. Kita
Kita mau ngecek dulu Pak Rangkutnya dari sana nggak. Kalau ternyata nggak dari sana percuma kita datang ke sini. Yang ada ribut nanti kamu sama anaknya. Ya, kita coba cek dulu deh pelan-pelan, hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Dari pagi, siang, sore Pak Rangkutnya nggak ada. Nah, pas sore hari menjelang malam. Itu bapak. Hah? Itu bapak yang lagi bersihin meja itu. Iya, itu bapak, Bu. Itu bapak, Bang. Pak. Itu lihat, itu pasti bapak. Yang mana? Itu. Itu bapak saya mas, itu bapak saya mas. Dia yakin banget itu adalah Pak Rangkut. Buru-buru dia lari ngajak gue sama Feli, dia geret gue sama Feli di situ. Dia teriak, bapak, bapak, bapak. Iya, itu bapak. Bapak. Itu bapak. Pak, ini aku Risa. Kenapa nak? Aku Risa. Bapak. Pak Rangkut kaget di situ. Antara percaya dan enggak. Ternyata anak yang selama ini dia tinggalkan dari umur 10 tahun ada di depan dia. Dia shock. Dia kaget di situ. Anak bapak selama ini, Pak. Bapak Rin. Anak bapak jenguk aku kan. Dia peluk sekeceng-kecengnya anaknya di situ. Dia nangis sekeceng-kecengnya di situ. Dia nyesel selama ini kenapa dia ninggalkan Reza. Reza tanya sama bapaknya, kenapa bapak selama ini pergi nggak pernah ngasih kabar sama Reza? Kenapa bapak selama ini nggak pernah tengokin Reza? Kenapa bapak selama ini nggak pernah ada waktu buat Reza? Kenapa pak? Kenapa pak? Ngeliat aku sakit pun bapak nggak pernah pun. Maafkan bapak. Maafkan bapak ya. Akan datang dia ulang tahunku pun harinya pun bapak nggak tahu kapan kan? Nggak tahu bapak kan? Jawab pak, nggak tahu bapak kan? Nggak tahu bapak tentang aku semuanya. Nggak sayangnya bapak sama aku kan? Bapaknya cuma bisa nangis di situ. Bapaknya cuma bisa nyesel di situ. Bapaknya minta maaf sama Reza. Maafkan bapak, nak. Maafkan bapak, nak. Bapak yang salah, nak. Bapak khilaf, nak. Bapak sayang sekali sama kamu, nak. Sayang sekali. Bapak rindu. Bang, kalau bapak sayang sama aku, bapak cariin kan? Benar. Bapak jumpain aku. Benar. Kenapa, Pak? Kenapa? Banyak nggak bisa dijelaskan, nak. Banyak persoalannya, banyak yang tidak perlu kamu tahu, nak. Tidak perlu kamu tahu. Kenapa? Udah besar aku sekarang, Pak. Udah Iya, Nak. aku tahu semuanya kan? Maafkan bapak, nak. Bapak berdosa, bapak khilaf, nak. Bapak khilaf. Kalau bapak sayang sama Reza, ayo kita pulang, Pak. Kita pulang, Pak. Reza sebentar lagi menikah. Kaget di situ bapaknya. Mau nikah? Iya, Pak. Bulan 3 ini bulan 3 tahun depan loh, Pak. Aku mau nikah. Dengan siapa menikah, nak? Dengan siapa Si kamu? Bara namanya, Pak. Pacar aku ya, Pak. Dia selama ini. Dia sama aku, Pak. Datang bapak ke pernikahanku ya, Pak. Bapak nggak bisa Jadi jelaskan. waliku ya, Bapak Pak. nggak bisa jelaskan, nak. Bapak. Pak, saya mau menikah dan saya ingin bapak menjadi wali nikahnya. Diar.
Ini yang menjadi masalah. Mukanya Pak Rangkut ini langsung berubah. Dia shock, dia kaget di situ. Dia bilang sama Reza dengan pandangan yang penuh penyesalan, dengan kekecewaan. Dia bilang, maaf nak, Bapak nggak bisa hadir di pernikahan kamu. Bapak tidak bisa menjadi wali nikah kamu. Apa, Pak? Apa, Pak? Cerita dulu sama aku, Pak. Udah besar loh aku sekarang, Pak. Udah besar aku, Pak. Jangan lagi kalian tutup-tutupi semuanya dari aku. Bilanglah, Pak. Ada apa, Pak? Ada apa? Sudahlah nak, Bapak akan jelaskan sama kamu semuanya. Bapak sebenarnya nggak tega nak, nggak tega untuk menceritakan sama kamu, tapi akan Bapak jelaskan semua agar semua menjadi jelas. Ayolah nak, Bapak akan jelaskan semua ke Bapak jelaskan, kamu akan tahu. Ayolah nak, ayo, Bapak terangkan semua untuk kebaikannya. Kita nggak tahu kenapa bapaknya nggak bisa hadir dan menjadi wali nikah Reza. Kenapa coba? Ini yang jadi pertanyaan. Bapaknya kemudian ikut aku nak. Bapaknya cuma bilang ikut aku nak. Ayah akan jelaskan semuanya. Nanti kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia ajak anaknya di situ sama bapaknya. Jelaskan di sini aja, kenapa rumahnya? Ayolah nak, biar semua selesai permasalahan. Mana, Kamu tahu. Pak? Bapak akan tunjukkan sesuatu untukmu ya. Jelas sebentar dulu Pak. Sebentar Pak. Iya Pak. Ini Bapak mau ngajak mana? Saya akan tunjukkan sesuatu kepada dia agar semua jadi jelas permasalahannya. Semua jelas. Iya Pak. Maksudnya Bapak mau menceritakan semuanya? Semua akan saya ceritakan kepada dia agar semua permasalahannya selesai. Ya udah Pak, itu ikut mobil saya aja Pak. Ya. Nanti kasih tahu, saya antarkan nanti Pak. Siap. Ya udah, mobil aja. Jalan. Kita hantar bapaknya, kita tanya mau kemana Pak Rangkut. Ikut saya Mas, ikut saya ingin menunjukkan sesuatu Mas. Ada apa Pak Rangkut? Ini kemana Pak lagi Pak? Ke sana. Udah deket ini? Iya Pak. Ini lurus? Depan kiri? Iya. Depan ini? Iya. Oh iya, Pak kiri Pak, depan Pak ya. Ya. Terus ini Pak? Iya. Berapa Pak? Ayo nak. Pak. Sampailah kita mengantar mereka berdua ke suatu tempat di situ. Mau kemana ini, Pak? Ayolah. Inilah nak. Siapa? Ini Pak Darwis nak. Siapa dia? Pak Darwis ini dulu dialah menikahi ibumu. Itu adalah bapaknya Reza. Nah, ini bapak kandung kamu nak. Shock di situ Reza. Inilah bapakmu. Jadi, ini benar bapakku, Pak. Iya nak. Ini bapakmu. Pak, Pak Darwis. Pak Pak, Darwis. Pak, ini Reza, Pak. Pak, bangun. Anakmu datang Pak Darwis. Aku datang, Pak. Kamu di sana. Iya, anak Bapak. Maaf, Pak. Aku gak kenalin Bapak. Aja selama. Semuanya kebongkar di sini. Nangis di situ Reza ngeliat keadaan bapaknya seperti itu. Lihat kondisinya seperti itu coba. Dalam keadaan koma. Bapak tidak bisa menjadi bapak yang baik buat kamu. Bapak berdoa kepada Tuhan sebelum Bapak
Kabulkan permintaan Dia nggak percaya selama ini bapaknya dipikirnya sehat, dipikirnya bapaknya itu bisa datang ke pernikahan dia, tapi ternyata dengan kondisi seperti itu nggak mungkin, nggak mungkin. Apalagi begitu waktu dipeluk, bapaknya nafasnya ngos-ngosan di situ, nafasnya sudah nggak kuat, untuk melihat aja susah di situ. Hanya keajaiban yang bisa menolong bapak itu. Ternyata Allah berkehendak pada waktu itu, hari itu, di tempat itu, Reza bisa ketemu sama ayah kandungnya. Tapi ternyata mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha mencari, membantu, menolong. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ya. Mungkin yang terbaik buat dia. Ya. Kita ikhlaskan aja dia. Bagaimanapun juga, ya, berpisah sama orang tua itu sangat berat sekali, apalagi orang yang kita cintai. Ya, orang yang selama ini merawat kita, mendidik kita, membesarkan kita, tiba-tiba kita harus berpisah sama dia, itu sangat berat sekali. Kita juga di sini cuma bisa berusaha dan berdoa, semuanya kita serahkan lagi pada Allah. Ya, mungkin cukup ya, tugas kita sampai di sini. Insya Allah kita akan coba bantu yang lainnya. Kita saat ini masih di Medan, tempatnya di daerah Brastagi. Ya. Di sini kita akan ketemu sama klien kita, seorang perempuan ingin mencari bapak kandungnya. Kali ini seorang anak yang pengen mencari bapaknya, bapak kandungnya yang sudah menghilang semenjak dia umur 10 tahun. Namanya itu
yaitu Reza, umurnya saat ini kurang lebih 23 tahun. Bayangkan dari umur 10 tahun sampai sekarang umurnya 20 tahunan, Reza ini nggak pernah ketemu sama bapaknya. Dia nggak pernah tahu di mana bapaknya, dia nggak pernah telepon di mana bapaknya, dan tidak pernah tahu kabar bapaknya. Kenapa dia pengen cari ayahnya? Karena dia itu sekitar bulan Maret dia mau menikah dengan calon suaminya yang namanya Bara. Penasaran kan?